Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia kemenangan kita. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Sebab kemenangan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah dirikannya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubilium 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian di hari yang indah ini. Yakobus 5 ayat 7-8 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Mari kita merayakan kebaikan Tuhan melalui ibadah hari ini dengan memberikan waktu, perhatian, dan ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau masuk dalam hadirat-Mu dengan menaikkan ucapan syukur kami melalui doa, pujian, dan penyembahan kami. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu dan berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-hamba-Mu yang Engkau urapi. Kami telah disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan oleh kuasa salib-Mu. Kami ini milik-Mu ya Tuhan, terpujilah nama Yesus. Amin. Saudaraku, tetap percaya dan beriman bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita.
Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari angkat tangan kita saudara. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Bapa, anugerah-Mu atas kami berlimpah Tuhan. Kami naikkan syukur sebab Kau sediakan yang terbaik Bapa. Mari saudara angkat tangan kita sekali lagi, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord for the love you give to me, for this day you made, your amazing grace. Lord, I lift my praise, for this day you made, your amazing grace. Lord, I lift my praise, for this day you made, your amazing grace. Lord, I lift my praise. Oh, we give you praise, Jesus. Kami bersyukur ya Allah, Kau Allah kami, Yesus Tuhan Kau dipilihkan. Terima kasih ya Allah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji.
semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang oh, Engkau mulia Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Kau yang layak Tuhan duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Oh, semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita bersorak dan bergirang, sebab Tuhan beri kemenangan bagi kita umatnya. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah Tuhan Allah
kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergilang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergilang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah, Dia bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergilang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Kita deklarasikan bersama-sama the third Pentecost, Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Kami mau terus berjalan bersamamu ya Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan Yesus, menjadi alatmu ya Tuhan. Jadi sepertimu Yesus, itu yang kami bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu
Shalom dan salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya berharap semua kita dalam keadaan yang baik. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini adalah dari kekecewaan kepada kemenangan. From disappointment to victory. Saudara, kekecewaan bisa terjadi karena peristiwa dan keadaan-keadaan yang saudara rancangkan dengan waktu yang berjalan. Ya, ada ekspektasi yang besar. Namun demikian, keadaan realitasnya tidak seperti yang kita harapkan. Dan di antara the current reality dan expectation, realitas keadaan yang terjadi dan ekspektasi, disitulah yang disebut dengan kekecewaan. Saudara, saya percaya semua kita pernah mengalami kekecewaan. Dalam hidup ini, adakah di antara saudara yang tidak pernah mengalami kekecewaan? Boleh angkat tangan. Saya rasa setiap kita pasti pernah mengalami satu kali pun yang disebut dengan kecewa. Jujur, saudara. Saya, saudara semua pasti pernah. Ya, dan adakah di antara kita yang sedang kecewa hari ini? Saya mau beritahu ada firman Tuhan yang akan menolong kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Allah yang benar, tidak pernah mengecewakan. Wah, apa benar? Saudara mungkin kecewa dengan seseorang yang terdekat dengan saudara. Kecewa dengan pekerjaan dan situasi. Kecewa dengan seorang yang saudara harapkan akan ekspektasi saudara akan sesuatu yang besar. Apakah orang yang mau menikah tiba-tiba kekasihnya membatalkan? Janji-janji yang ada di kantor saudara tiba-tiba hari ini karena situasi yang buruk tiba-tiba mengecewakan saudara. Bahkan ada orang yang kecewa sama Tuhan, saudara. Dan akibat dari kekecewaan tentunya orang akan mulai menarik diri, withdraw dari satu lingkungan keadaan. Ya, saudara, orang mulai akan menarik diri dari orang-orang sekitarnya. Beberapa orang akan coba untuk minum-minum mabuk. Beberapa orang mulai perlahan-lahan mulai acuh dengan keadaan, marah dan mungkin mendendam, apatis. Dan beberapa orang mungkin merusak moralnya dengan seks bebas dan apapun juga. Dan ada satu kata bahasa Indonesia yang populer, ngambek, saudara. Ya, bahkan kecewa sama Tuhan karena seolah-olah Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak berurusan, ekspektasi yang terlalu tinggi, realitasnya berbeda. Disitulah kurva kekecewaan sehingga seorang bisa berhenti, stop ke gereja dan tidak lagi beribadah, bahkan tidak ikut dalam cell group karena kecewa. Saya bisa mengecewakan saudara, siapapun bisa mengecewakan orang terdekat saudara, suami istri, saudara mungkin bangga dengan anak-anak yang saudara besarkan. Tiba-tiba mereka memberontak, melawan, dan mengecewakan. Seorang yang kecewa akan melakukan hal-hal di luar kontrolnya. Sehingga dia mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang lain. Bisa aksi diam, bisa acuh, bahkan ngambek. Kepada Tuhan pun bisa. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita mau terus dikuasai oleh kekecewaan? Saudara, orang yang kecewa seringkali membuat keputusan yang salah. Buru-buru, rush decision. Membuat keputusan sehingga orang-orang itu melangkah dengan salah. Karena saudara, hari ini semua orang diberikan kebebasan untuk membuat keputusan. Free to make decision. Ya, but you are not free to escape from the consequences. Bebas kita bikin keputusan, tetapi tidak bebas untuk lari daripada konsekuensi yang harus dipikulnya. Nah, saudara, tentunya
Hari-hari ini kita melihat banyak orang di sekitar kita yang kecewa dengan keadaan. Sudah berdoa, sudah mengharap, sudah rajin, tetapi keadaan tidak membaik. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang membuat mereka hari ini bisa mengalami yang namanya kekecewaan. 2 orang profesional, anak-anak Tuhan, kerja di multinational company, ya, kecewa dengan keadaan di kantor. Yang satu lari dari kenyataan, kecewa, marah, dan mengambil keputusan untuk berhenti, menyatakan berhenti. Korbannya adalah istri dan anak-anak. Saudara, yang satu bertahan, berdoa, mendoakan, dan memaklumi keadaan. Ternyata sesuatu terjadi, ada perbaikan, dan orang ini dipromosi di dalam perusahaannya. Jadi 2 respons yang berbeda. Nah, saudara, waktu kita sadari tentang identitas kita hari ini, siapa kita dalam Kristus, maka ada perubahan yang terjadi dalam diri kita untuk merespon sesuatu. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Sehingga kita percaya melalui segala peristiwa yang terjadi, kita bisa hidup dalam kemenangan. Menang atas kekecewaan. Ya, karena orang yang berpikir ke arah dirinya terus-menerus, maka dia tidak bisa berpikir lebih luas apa yang Tuhan sedang rencanakan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan, waktu Tuhan. Sehingga mereka hari ini kalau tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan, tidak berjalan di dalam jalan Tuhan, tidak tepat dengan waktu Tuhan, gampang sekali mengalami kekecewaan. Saya tantang saudara hari ini, mari kita punya kesempatan untuk berubah dan diubahkan, supaya waktu kita mengetahui dan menyadari tentang kondisi, tentang identitas ID kita, maka kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Saya ingin kita belajar dari kisah Musa, ya. Saya di hari-hari ini, di masa COVID, banyak sekali mengajar tentang leadership, belajar dari Musa. Tentunya identitas bangsa Israel di zaman penjajahan, di zaman ada di Mesir selama 400 tahun lebih, identitas mereka rusak. Identitas mereka sebagai umat Allah yang harusnya mereka mengalami kemenangan, tapi mereka mengalami kekalahan, dan identitas mereka adalah budak. Saya ingin kita belajar hal ini. Haleluya. Kalau kita berbicara tentang Musa, maka kita melihat ada 3 fase dalam kehidupan Musa yang luar biasa, yang akan memunculkan karakter seorang yang memiliki identitas, yang akhirnya sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Fase yang pertama dituliskan di dalam kitab Keluaran pasal 1 dan 2, ya. Musa adalah seseorang, somebody, seorang yang luar biasa, ya, berada di istana, dan tentunya dia memiliki PD, percaya diri yang luar biasa, dan juga mendapatkan pendidikan yang tertinggi karena dia adalah seorang calon pangeran, ya. Yang kedua, di masa yang lain di dalam kitab Keluaran pasal 2 sampai pasal 4, tiba-tiba Musa menjadi seorang yang bukan apa-apa, nobody. Ya, saudara, tempatnya adalah di padang belantara Midian, dan di situ dia mengalami kesendirian, di situ mengalami ketidakjelasan, di situ dia bisa berefleksi diri, saudara. Usia 40 sampai 80. Dan yang ketiga, fase ketiga adalah fase di mana dia mengalami kemenangan extraordinary, ya. Dia tahu identitasnya, bahwa Tuhan mengutus dia. Dan di dalam kitab Keluaran pasal 5 sampai kitab Ulangan, Deuteronomi, maka di situ dia berjalan dengan Allah. Dia penyerahan total kepada Tuhan. Suatu perjalanan membawa umat Israel ke tanah perjanjian, usia 80 sampai 120 tahun. Tempatnya adalah padang gurun selama 40 tahun sampai menuju ke tanah Kanaan. Haleluya. Di sini kita melihat bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang Israel
yang tidak punya identitas, tidak punya tanah dan negeri, tidak punya otoritas, tidak punya masa depan, tidak bosan dengan kehidupan karena tidak ada tantangan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk berpikir, untuk memimpin, untuk memegang kendali atas masyarakat. Saudara, tidak punya mimpi dan tidak punya pengharapan dan tidak ada apa-apanya hidup mereka, termasuk orang tua Musa yang ada pada waktu Musa dilahirkan. Kitab Keluaran berbicara, Alkitab mencatat tentang kekejaman, kekejian yang dilakukan oleh Firaun yang baru, yang tidak mengenal apa yang dilakukan oleh Yusuf ratusan tahun yang lampau, dan mereka sebuah dinasti yang baru muncul. Kita tahu tentang genocide, ya, yaitu pembunuhan, pemusnahan massal manusia yang tidak berdosa. Dan itu yang terjadi kepada setiap anak bayi laki-laki dari orang Israel yang lahir di tanah Mesir. Saudara, kalau aborsi itu kejam dan kekejian di mata Allah, maka genocide apalagi jahat di mata Tuhan. Sebuah rejim yang kejam muncul, dan ini membuat kekecewaan yang besar bagi bangsa Israel, termasuk orang tua Musa yang hari itu Musa dilahirkan. Keluaran pasal 2 ayat pertama sampai 4 berkata, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya dia 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Lahirlah seorang Musa, ya saudara, dan dalam situasi yang mencekam, maka orang tuanya ambil keranjang, dikasih ter, supaya dan ditaruh dalam peti tertutup, ditaruh di tepi sungai Nil dan diawasi dari jauh. Tiba-tiba, saudara, Alkitab katakan, putri Firaun datang, ya, sedang mandi di situ dan dengan dayang-dayangnya, dan dia melihat kenapa ada peti yang mengalir di situ. Coba tengok, dibuka, wah, wajah yang tampan seorang bayi 3 bulan dari orang Ibrani. Langsung kakak daripada Musa datang dan menawarkan, Nyonya, Madam, bolehkah saya panggil seorang penyusu atau inang, ya, atau hari ini kita kenal sebagai neni, untuk menyusui bayi ini? Dia dikatakan betul. Ini pasti bayi orang Ibrani. Saya akan mengambilnya sebagai anak. Dan tolong, silakan bawa supaya dipelihara dan nanti kirim ke tempat saya. Saya akan biayai ongkosnya. Saudara, ini mujizat. Di tengah kekecewaan yang besar, saudara, anak sendiri, seorang wanita, anaknya sendiri, disusui sendiri, dan diberi upah, diberi bayaran yang besar oleh putri Firaun. Ini miracle. Saudara, Musa lahir. Kata Musa dikatakan diambil dari air. Nah, puji Tuhan, kita melihat bagaimana di tengah keadaan yang sungguh-sungguh menakutkan, menegangkan, dan Musa lahir dan dikatakan bahwa Musa itu di mata Allah sangat spesial. Lahir dari kalangan Lewi untuk melayani Tuhan. Saudara, tentunya di tengah keadaan yang kejam, Musa ditolong oleh Tuhan melalui putri Firaun dan dipelihara di dalam keluarganya. Singkat cerita, maka Musa itu hidup di istana dan diajar dengan
pelajaran-pelajaran yang hebat, sekolah sekuler dari Mesir untuk menjadi apa? Menjadi orang yang hebat, orang yang akan menduduki posisi tinggi, seorang pangeran. Dapat dibayangkan dari usia muda, maka Musa itu telah mendapat fasilitas yang terbaik. Nah, firman Allah berbicara kepada kita di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-23 dan 24. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Musa punya beban terhadap bangsanya. Ibrani 11 ayat 23 dikatakan, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Iman orang tuanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara punya iman terhadap anak-anak saudara yang saudara besarkan, terhadap pemuda-pemudi saudara dalam kontrol saudara. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara, karena iman orang tuanya ya disembunyikan dan Tuhan menolong. Nah, selanjutnya kalau usia 40 tahun tiba-tiba Musa itu memiliki iman yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11. Sekarang iman Musa, tadi iman orang tuanya. Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kenapa seorang Musa memilih membuat keputusan lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan? Karena dia tahu ada destiny, ada tujuan Allah. Karena dia tahu umat Allah dalam penderitaan. Karena mungkin sejak kecil dan sejak dia tumbuh menjadi seorang anak yang mengerti, dididik, diberitahu orang tuanya bagaimana melihat bangsa itu menderita. Dan bagaimana Tuhan punya rencana yang besar melalui Musa. Bahwa nanti nak, kamu itu akan menjadi pembebas. Kamu akan menolong bangsamu. Dan itu terekam dalam hati sanubarinya. Sehingga firman Allah berkata dalam Ibrani 11 ayat 25 tadi. Ia lebih suka menderita dengan umat Allah. Dia adalah bagian dari umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dosa Mesir. Dosa dunia. Dosa memang nikmat tetapi sesaat, temporary. Tapi punya konsekuensi yang besar. Tapi Musa memilih membuat keputusan yang tepat. Ia, ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Harta, tahta, mahkota. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Reward dari Allah. Hari ini saudara, apakah kita seperti Musa punya iman bahwa kekayaan dunia, harta, tahta, mahkota dunia itu ada batasnya dan banyak saudara orang yang jatuh ke dalam dosa karena mengejar tahta, harta, kuasa dan yang lain-lain. Saudara, pandangan ia arahkan kepada reward, upah dari Allah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, apa yang terjadi dengan Musa? Suatu saat pada waktu dia tahu dia punya beban untuk bangsanya. Dia ada di kerajaan, dia di pendidikan tinggi, latihan ketentaraan, seorang yang somebody. Dia melihat bangsanya, dia pergi keluar. Dan pada waktu dia melihat bangsanya dianiaya oleh orang-orang Mesir yang mengerjakan mereka kerja rodi, dicambuk, dianiaya, Musa nggak terima. Dia marah, I'm somebody. Dia pukul orang Mesir itu. Dan saudara, sampai dia mati. Dia menolong orang Israel. Motivasinya menolong. Kehendaknya baik. Saudara, tapi caranya salah. Berakibat fatal. Dan pada waktu keesokan harinya, dia melihat orang, sama-sama orang Ibrani atau Israel bertengkar. Dan dia melerai mereka. Satunya berkata, kamukah
yang kemarin telah membunuh orang Mesir, dia terkejut bahwa apa yang dia lakukan ternyata pasti akan sampai kepada Firaun. Dan betul, Firaun mendengar dan Firaun berikhtiar membunuh Musa. Sehingga Musa harus lari, Musa harus tinggalkan, pergi ke padang gurun karena dia takut dibunuh oleh Raja Mesir, Firaun. Saudara, dikatakan dalam firman Allah, Musa itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. He is somebody. Hari ini kalau saudara berkata, saya juga seorang yang punya kuasa, apa yang saya omong, apa yang saya lakukan, semuanya pasti aman. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang aman. Saya melihat di sini bagaimana orang tua Musa itulah yang mendidik Musa mengenal Tuhan. Tidak hanya masa disusui, tetapi sampai dia menjadi seorang yang mungkin seorang anak. Tapi firman Tuhan, didikan untuk takut akan Allah, ikut dalam rencana Allah itu tertanam dalam Musa. Sehingga walaupun dia punya posisi di kerajaan, tapi dia rela tinggalkan itu. Demi apa? Untuk membela umat Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Musa membuat keputusan yang tepat untuk menolong orang Israel, tetapi timing yang tidak tepat. Seringkali kita juga tidak tepat dengan waktu yang Tuhan tentukan. Kita terburu-buru membuat keputusan. Life is about make the right decision. Hidup adalah tentang membuat keputusan yang tepat. Kalau keputusan tepat, maka kita pun aman. Tapi kalau tidak tepat karena waktu yang tidak pas, hikmat yang kurang, Musa harus menerima resiko, konsekuensi untuk lari. Dan inilah yang terjadi dengan Musa. 40 tahun berikutnya, Musa dikatakan dari somebody menjadi nobody. Jadi fase yang kedua, Musa menjadi seorang yang nobody, bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang buron. Saudara, dia adalah seorang yang mengalami fatal, mengalami keadaan yang tidak enak. Seorang yang dikejar-kejar, ketakutan, dan puji Tuhan dia ketemu dengan gadis ya dari calon mertua yang namanya Jethro, dan saudara, dia hanya bisa di padang gurun menggembalakan kawanan binatang. 40 tahun kemudian adalah proses pembentukan. Allah memanggil Musa di masa akhir 40 tahun yang kedua. Saudara, hari ini saya percaya tidak ada batas usia, umur berapa saudara dipanggil oleh Tuhan. Samuel di masa usia 12 tahun Tuhan panggil. Yusuf 17 tahun harus lewat proses yang panjang. Sepertinya visi hilang, mimpi hilang. Musa, seorang yang somebody, yang akan memimpin, tiba-tiba kehilangan semuanya. Dan dia harus ada di padang belantara selama 40 tahun. Saudara, tiba-tiba Tuhan, selama 40 tahun Musa yang tidak lagi banyak berbicara, tidak lagi memimpin, tapi seorang yang pintar, tiba-tiba menjadi seperti orang yang bodoh karena tiap pagi, tiap hari hanya mengembalakan kawanan binatang. Dapat saudara bayangkan padang gurun dan dengan binatang-binatang tiap pagi saling berbicara, embe, itu tiap hari sampai Musa pada akhirnya sudah tahu, sampai dia seperti gagap, gak bisa fasih berbicara. Saudara, mari hari ini kita tidak membiarkan satu kesalahan atau banyak kesalahan mendikte kita. Seolah-olah kita gagal. Tuhan tidak pernah lupa dengan visi yang dia taruh pada Musa. Demikian halnya Tuhan tidak pernah gagal yang dia taruh visi untuk hidup saudara. Dia taruh tujuan ilahi untuk saudara. Dia tahu ada panggilan untuk setiap saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lupa. Identitas yang sudah kita miliki untuk melayani Tuhan, kita mungkin bisa lupa, kita mungkin bisa abaikan, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Saudara, waktu Tuhan selamatkan kita, Yesus masuk dalam hidup kita, maka dia punya rencana dalam hidup saudara.
Musa mungkin kecewa. 40 tahun di padang gurun. Seakan-akan semua mimpinya untuk menyelamatkan orang Israel habis selesai. Dia dikejar-kejar oleh trauma masa lalu. Tapi Tuhan tetap datang kepada Musa. Dan perhatikan. Dia sedang mengembalakan kawanan binatang mertuanya Jethro. Di daerah Sinai di dekat Gunung Horeb. Dan di situ Tuhan muncul. Saudara. Tampaklah Kisah Rasul 7 ayat 30. Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun. Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat. Datanglah suara Tuhan kepadanya. Ayat 32. Akulah Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Ayat 34, perhatikan saudara. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Wah, Musa tentunya senang. Ternyata Tuhan, pasti Musa banyak berdoa. Tuhan menjawab doa dan Tuhan berkata, aku memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. 3 hal yang luar biasa. Tuhan memperhatikan setiap anak-anaknya yang berkeluh kesah. Tuhan mendengar doa anak-anaknya yang dinaikkan sebagai ratapan. Tuhan turun pasti melepaskan orang percaya. Musa senang. Saudara, tapi Tuhan melanjutkan ayat 34 bagian terakhir. Karena itu, Musa, karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Alangkah terkejutnya Musa, saudara. Dia sudah tidak punya ambisi, tidak percaya diri, kehilangan pengharapan, ragu. Apakah Tuhan masih akan memberikan umur panjang untuk dia memimpin bangsa itu keluar? Musa tidak mempercayai dirinya sendiri. Dia juga bingung dengan Tuhan. Sehingga Musa minta tanda. Kalau kita baca Keluaran pasal 3, Tuhan minta berbagai tanda. Musa excuse, Musa coba bikin alasan. Siapa aku? Siapa kamu Tuhan? Bagaimana kalau mereka tidak percaya apa yang kukatakan? Aku gagap gak pandai bicara. Tuhan pilihlah orang lain. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tetap memilih kamu walaupun nanti ada abangmu Harun yang akan menolong. Aku adalah aku, kata Tuhan. Musa tidak bisa excuse lagi. Dan sekarang Musa yang dulunya tidak seorang apa-apa, nobody. Hari itu Tuhan kembalikan, berikan visi yang baru. Saya percaya terang Tuhan datang, firman Tuhan datang. Musa encounter dengan Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita merasa diri kita seorang yang hebat, seorang yang pintar, seorang yang bisa, seorang yang kaya, seorang yang punya sesuatu yang kita banggakan, Tuhan sulit bicara sama kita. Seringkali ego kita, seringkali kita sibuk. Mungkin saudara sibuk dengan hal-hal yang baik. Good things. Tapi kita tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk bergerak. Justru di masa padang gurun wilderness. Hari-hari ini kita sedang ada di rumah. Hari-hari kita sedang mengalami keadaan resesi. Hari-hari ini kita sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan. Identitas kita mau dibaharui kembali. Sementara hati kita rapuh, jiwa kita rapuh, tubuh kita lemah, kita berkata hopeless, masa depan suram. Yang bekerja, yang di kantor, keluarga, yang mau nikah, yang mau usaha, rasanya dibayang-bayangi keadaan kegelapan sekitar kita. Saya katakan hari ini, Tuhan Allah masih sama. Dia ingin saudara diangkat, saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan, menolong keluarga, menolong masyarakat, menolong orang-orang sekitar saudara. Punyakah engkau hari ini iman? Musa punya iman. Sebab itu Tuhan lihat Musa dan Tuhan datang
Musa ketemu pribadi dengan Tuhan. Encounter with God. Inilah waktunya saudara. Untuk kita di masa-masa kita berdiam diri, kita bertemu dengan Tuhan, supaya kita mengalami kembali, diberi visi, diberi semangat oleh Roh Kudus untuk kita melangkah. Yesus tidak berubah. Dia memanggil saudara dan saya untuk melakukan tugas, untuk menyelesaikan amanat agungnya. Bagian yang ketiga dari fase kehidupan Musa, identitas dia dibaharui menjadi seorang pemenang sehingga dia berani datang kembali ke Mesir. Dikatakan, karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Untuk apa saudara? Untuk ketemu Firaun yang baru, untuk membebaskan umatnya pergi. Dan fase yang ketiga, maka adalah fase Musa mengalami hal yang supranatural, extraordinary. Kekecewaan yang ada di dalam hidup Musa, Tuhan gantikan dengan sebuah langkah kemenangan. Sebuah perjalanan baru dengan Tuhan, di mana Tuhan akan mendemonstrasikan perkara-perkara ilahi yang ajaib, sehingga alhasil kita lihat kitab Keluaran menuliskan, Fatsal 5 sampai kitab Ulangan menceritakan tentang the journey, perjalanan dari iman kepada iman. Musa memimpin bangsa itu keluar dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang sangat besar. Tuhan memanggil Musa, tidak waktu Musa ada di istana. Kalau di istana tiba-tiba ada semak belukar terbakar, Musa nggak akan percaya. Tapi justru di tempat kesengsaraan, justru di tempat banyak air mata, Tuhan ketemu sama kita. Hari ini saudara, marilah kita bersama-sama bangkit. Sama seperti Musa yang mengalami dihancurkan, diremukkan. Di saat kita diremukkan, di saat kita banyak doa, di saat kita banyak mengandalkan Tuhan, di saat kita bergantung sama Tuhan, maka disitulah saudara pasti Tuhan bicara. Saya ingat pengalaman saya tahun yang lalu, Januari, dari awal sampai akhir 1 bulan penuh saya tertidur dengan kepala tertelungkup karena detach retina mata saya. Dan di situ saya banyak bicara sama Tuhan. Tuhan banyak bicara dengan saya untuk memperbaharui semangat saya bahwa perjalanan untuk melayani, untuk transformasi, untuk menyelesaikan tugas-tugas pelayanan masih ada di depan. Saudara, Musa yang dulunya ragu dan takut dan bimbang, hari ini Musa bangkit. Karena Tuhan mengutus dia pergi. Setiap kali Tuhan mau melakukan perkara besar dalam hidup keluarga, masyarakat, gereja, ada orang yang dipilih, dan saudara adalah orang-orang yang akan dipilih, dipakai oleh Tuhan. 40 tahun kemudian adalah masa di mana Musa membawa orang Israel untuk dibebaskan. Saudara, saya kasih di dalam Kristus. Mari kita hari ini datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Waktu identitas saya diperbaharui, saya ngerti tentang rencana, jalan Tuhan, cara Tuhan, waktu Tuhan yang tepat, keputusan yang tepat. Dan Musa akhirnya berkata, yes Lord. Maka kalau kita melakukan yang sama, maka pasti Tuhan akan mengangkat kita dan menolong kita untuk menjadi alat Tuhan. Jangan ada yang patah hati, give up. Tapi hari ini bangkit, karena Tuhan memilih saudara untuk dipulihkan agar kita hidup berkemenangan. Saat ini kiranya pengurapan dari Roh Kudus menolong kita. Berapa banyak kita yang lelah, berapa banyak kita yang kehilangan identitas. Saudara tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan, saudara kecewa. Tuhan ingin memulihkan keadaan kita, supaya kita mengalami kemenangan atas kekecewaan yang ada dalam hidup ini. Berapa banyak saudara mau berdoa, datang kepada Dia yang sanggup, Yesus yang mengasihi saudara.
yang mau menyembuhkan hidupmu, yang mau memulihkan keadaanmu, sehingga engkau tahu tentang panggilanmu. Datang kepada Dia saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu membawa umatmu yang datang. Mungkin ada banyak di antara kami yang sedang kecewa, mungkin dikecewakan, mungkin mereka melihat keadaan yang tidak bisa berubah. Kami berdoa saat ini, Tuhan, datanglah, jamahlah. Dan kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Jalan-jalan-Mu sempurna, waktu-Mu tepat. Dan juga Tuhan, kami tahu Engkau sedang menuntun umat-Mu untuk masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersandar sepenuhnya, menyerahkan segala sesuatu yang kami ada hari ini. Situasi yang buruk, sakit, kelemahan, ekonomi yang buruk, keadaan rumah tangga, pribadi-pribadi yang kesepian, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Lawati umat-Mu dan terima pengurapan yang baru dari Tuhan, sehingga hari ini Engkau bangkit setelah mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau semua terbuka untuk tuntunan Tuhan ke depan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi khawatir dan putus pengharapan. Di dalam Dia bangkitlah imanmu demi mendengar firman Allah. Engkau punya masa depan yang cerah. Jamah umat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Umat-Mu akan membawa persembahan syukur. Umat-Mu bersyukur karena Engkau baik. Dan berkati memasuki puasa raya di bulan Oktober, umat-Mu semua bergairah lebih dekat dengan Tuhan, supaya semua bisa punya perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan Roh Kudus menolong kami. Sekarang angkat kedua tangan kita. Kasih Tuhan, berkat yang utuh dari Bapa di surga turun atas kita, dengan kasih karunia anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin, amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Shalom.